Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kali ini di video sebelumnya kan kita membahas tentang kosakata ya. Dan itu video pertama, langkah kita untuk step by step memahami bahasa Arab secara mudah, simple, dan mulai dari nol. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memahami kata kerja. Oke, kata kerja itu ada tiga. Kata kerja ada tiga lagi. Kata kerja itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Udah itu aja dulu. Madi itu apa? Mudhari itu apa? Ingat, kita step by step nih. Pelan-pelan banget. Ya, jadi santai. Untuk pertama kita mengenal ini, apa namanya? Fi'il madi dulu. Perlu diketahui fi'il artinya kata kerja. Madi itu artinya lampau, bentuk pas, bentuk masa lalu. Nah, fi'lul madi artinya kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Fa'ala, fa'ala, fa'ala kayak akala, syariba. Kemarin ngapalin apa aja kita? Akala, syariba, sami'a, nadoro, takallama. Nah, fa'ala menunjukkan makna dia tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi fa'ala menunjukkan makna dia. Sekarang kalau kita kasih sukun terakhirnya kemudian kita tambah ta, maka maknanya fa'alta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki mengerjakan. Ini dia mengerjakan. Ini sebenarnya saya tulis dia ya. Dia mengerjakan karena fa'ala itu kan artinya mengerjakan. Dia mengerjakan. Fa'alta, kamu laki-laki mengerjakan. Kemudian kalau ditambah ti, biasanya tambahannya itu ta, ti, tum, tuna, tuna. Ada lagi yang lainnya. Ini disebut dengan domir. Ya, domir itu kata ganti. Ya, kata ganti dari apa? Dari kamu, dari anta. Tidak mungkin kan fa'ala anta, tidak mungkin. Jadi fa'alta. Kemudian fa'alti. Itu kamu perempuan. Kalau fa'altum, kalian laki-laki. Ini saya tulis simbol LK, laki-laki, PR, perempuan, LK. Kayak ingat dulu belajar ya. Dulu kecil belajar nulis LK, PR ya. Belajar bahasa Inggris juga sama, LK, PR, he, she gitu ya. Fa'altum, kalian laki-laki. Fa'altunna, berarti bedanya tambahan tum sama tunna. Ini tum, ini tunna, fa'altunna. Kalian perempuan, fa'altu, fa'alna. Oke, sengaja dibuat tidak lengkap biar belajarnya tidak update. Santai tapi pasti. Ini sebenarnya masih ada bentuk dia, cuma dia dua orang. Dan ada lagi dia dalam artian mereka, gitu. 3 orang. Kamu juga gitu. Kamu 1 orang. Kamu berdua juga ada. Kamu lebih dari berdua atau dalam bahasa lain kalian juga ada. Gitu. Karena ini kita simpel dulu biar ingat. Apa aja sih tambahannya? Ota, oti, otum, otuna, otu, osai, auna gitu. Jadi kita apa ya? Otak itu tidak kaget. Coba kalau kita langsung asupkan semuanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Itu kita kaget gitu. Makanya kalau kita biasanya ya yang saya rasakan ketika sudah belajar bahasa Arab kemudian pindah ke belajar bahasa Inggris, itu kita tidak kaget, oh ternyata bahasa Inggris cuma segini aja gitu. Karena pada hakikatnya grammar bahasa Arab itu lebih rumit, lebih pelik, lebih complicated gitu. Namun kita jangan menganggap itu sulit ya. Karena semua kesulitan pun kalau udah dilewati prosesnya jadi mudah. Ya, ibarat kata kita naik tangga nih. Step, langkah demi langkah, anak tangga demi anak tangga. Tapi ketika sudah sampai puncak itu enggak kerasa gitu. Oh, ternyata saya sudah sampai puncak gitu. Tapi semuanya kan pelan, apalagi kalau tangganya tinggi banget ya.
Saya pernah itu naik tangga dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Turun tangga dari tingkat 6 ke tingkat 1. Itu capeknya minta ampun. Tapi semuanya dilalui gitu loh. Artinya hal-hal jangan nganggap hal sulit itu sulit banget gitu. Kan kadang anggap nahu sorof itu sulit. Ya kita buat simple. Nah, seperti ini. Oke, kalau yang ingin versi lengkapnya, ingat ya, siapin buku, siapin pulpen. Oke. Nah, ini versi lengkapnya. Kita nyanyikan aja. Ini kan banyak nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini salah ini. Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu dinyanyikan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Biar otak kita mudah ngeresponnya, pertama kita tandain dulu nih ya, biar kita tandain. Kalau dulu saya nandainya pakai pulpen. Tandain apa ya? Merah. Warnanya deh. Kurang mencolok. Orange. Merah ya. Nah, gini aja. Fa'ala. Kita besarin dah. Fa'ala. Berarti ini mulai ke dia. Dia itu ini dia berdua, terus ini dia bertiga. Dia itu orang ketiga kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi orang pertama yang berbicara, orang kedua adalah yang diajak bicara, orang ketiga adalah yang sedang diomongin. Oke. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, sudah ini orang ketiga nih. Dan ini orang ketiga perempuan. Artinya dia perempuan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Oke. Kemudian kita tandain sini ya. Sama kita tandain. Keliru lagi. Nah, kemudian kita tandain dari sini. Fa'alta, fa'altuma, fa'altu. Nah, kita tandain lagi. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kenapa kita tandain? Karena biar otak kita mudah aja meresponnya. Jadi, fa'ala, dia tinggal tambah 2, tinggal tambah 3. Maksudnya tambah 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki, 3 atau lebih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Udah selesai nih, hafal nih kita. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Akala, akala, akalu. Syariba, syariba, syaribu. Nadoro, nadoro, nadoru. Sami'a, sami'a, sami'o. Nah, tuh. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jangan lupa ya, menghafalnya diucapkan. Kenapa? Karena kita belajar bahasa tidak lepas dari pengucapan. Tidak lepas dari kegiatan lidah. Artinya lidah kita harus gerak. Kalau cuma menghafal, akhirnya kita cuma pintar di otak. Makanya kadang ada orang yang pintar nahu sorof tanpa maksud mengklaim bahwa itu kurang ya. Tapi kan memang ada gitu loh. Ada orang pintar nahu sorof cuma tidak bisa ngomong. Atau gini aja deh. Ada orang nih. Dia itu pintar banget di kelas. Cuma dia kalau ngomong atau presentasi di kelas, dia agak gagap. Dan kata-katanya itu tidak selancar dengan tulisannya atau pemikirannya. Tidak selancar dengan updatean Facebooknya. Tidak selancar dengan tweetan di Twitternya. Tidak selancar story di Instagramnya. Itu kenapa? Karena otak dan lidah dia tidak nyatu. Oleh karena itu, kita harus membiasakan. Tuh. Oke ya. Paham ya? Oke. Dan itu lumrah kok, lumrah. Artinya dari sekarang saya ingatkan ketika kita belajar bahasa Arab, maka yang mencatat ini, yang menonton ini, maka dicatat ulang di buku tulis, kemudian diucapkan. Kalau ini sekarang dinyanyikan sih.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ustadz, ada yang tidak paham bagian ini, atau bagian ini, atau bagian ini. Tidak masalah, saya cuma pemanasan karena saya tidak menuntut ini untuk paham sepenuhnya. Yang penting awal-awal ini tadi nih kita hafal nih. Oh ya, fa'ala, fa'alta, fa'alti, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Udah ini aja dulu. Mengerti ya, bisa dimengerti. Dan ini pemanasan. Artinya kita akan buat yang versi lengkapnya lagi. Oke. Jadi saya menggunakan sistem pembelajaran itu sekenanya. Sebatas pengalaman saya. Sebatas umumnya respon otak itu mudahnya itu mencernanya bagaimana sih gitu. Jadi maaf ya, gaya bicara saya tidak resmi ngajar, malah kayak ala-ala anak-anak tongkrongan, ngopi-ngopi bareng, ngejelasin, sharing, udah gitu aja. Oke, untuk yang komen, dan jangan lupa juga follow IG saya, kemudian silahkan dikunjungi obrak-abrik webnya, webhilya.id. Ini webhilya.id, silahkan diobrak-abrik aja untuk para senior yang ingin menambah wawasannya. Kemudian, oh iya, sebenarnya materi ini adalah materi untuk pecinta titik bahasa Arab. Ini IG ya. Nah, semua materi akan saya sajikan di sana untuk basic, untuk sangat pemula. Oke, tidak kerasa. Dan kita pun belajarnya per video antara 10 sampai 15 menit. Insya Allah saya usahakan tidak nyampe 15 menit lebih. Artinya kalian cuma meluangkan waktu belajar secara simpel, mudah, santai, di mana aja, bisa dengarkan headset. Kalau kiranya suara saya sangat mengganggu, nggak usah pakai headset. Oke, santai banget kan kita belajarnya. Yang penting dapat ilmunya pasti. Oke. Oh ini materi yang kemarin ya, sebelumnya. Coba kita praktekkan. Akala, akalta kamu, akalti kamu perempuan. Kemudian akaltum kalian, akaltunna kalian perempuan. Akaltu saya makan, akalna ini fi'il madhi ya. Syariba, syariba. Kemudian syaribab, syaribta kamu laki-laki, syaribti kamu perempuan. Syaribtum kalian. Syaribtunna kalian perempuan. Syaribtu saya, syaribna. Begitu juga nadoro. Nadoro dia, nadorta kamu laki-laki, nadortuma disebutin ya, sebutin bareng kita. Nadortum kalian laki-laki. Nadortunna kalian perempuan. Nadortu saya, nadorna kami dan kita. Oke, apalagi? Sami'a. Sami'a, sami'ta, sami'ti. Sami'tum, sami'tunna yang mendengarkan mohon bergerak bibirnya mengucapkan sami'tu, sami'na. Oke. Takallama, takallamta, takallamti, takallamtum, takallamtunna, takallamtu, takallamna. Oke. Kemudian sebenarnya ada yang nanya sih di IG. Pertanyaannya seperti ini, apa perbedaan takallama sama qala? Sebenarnya perbedaannya adalah qala itu mengucapkan atau berkata ya. Takallama itu berbicara. Berbicara itu definisinya berbicara itu apa? Sekadang ngomong, diperhatikan atau tidak, menyampaikan sesuatu atau tidak, atau dia yang penting bukan ngedumel ya. Ya ngomong-ngomong lah. Cuma kalau qala itu kayak menyampaikan sebuah statement, informasi gitu. Ya. Kalau dia ngomong ya ngomong aja gitu. Kalau berbicara ya berbicara aja karena kemampuan dasar seseorang memang berbicara gitu. Tapi kalau qala berkata, dia ada kemampuan lain semacam menyampaikan informasi. Ya. Oh, udah terlalu luas nanti. Udah ya sampai sini aja. Untuk pertanyaan nanti kita akan bahas di
pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 15 menit.